Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Mr. Kresek teman-teman ya. Kali ini Mr. Kresek akan melakukan pemupukan dasar untuk budidaya tanaman kol teman-teman ya. Ini kemarin sudah dikasih fermentasi kotoran ayam, kemudian kita semprotkan pakai E4 teman-teman ya. Untuk takarannya sendiri satu tangki 14 liter saya menggunakan 2 tutup E4. Nah, untuk hari ini teman-teman ya. Untuk hari ini saya taburkan ZA. Kemudian setelah taburkan ZA, kita akan tutup tanahnya dan biarkan selama 10 hari baru kita tanam teman-teman ya. Untuk pupuknya sendiri berarti sudah diam selama 2 hari dan E4-nya sudah diam selama 1 hari 24 jam. Kemudian untuk pengaplikasiannya kita akan langsung praktekkan teman-teman ya. Untuk tanaman kopi ini tidak begitu mempengaruhi menurut saya, karena ZA sendiri ada unsur N dan sulfur teman-teman ya, untuk membantu penghijauan daun dan fotosintesis. Oke, kita lanjut ke pemupukan. Oke teman-teman ya, kita akan melakukan pemupukan. Ini ZA-nya teman-teman ya. Ini ZA. Ini unsur N-nya ada, sulfurnya ada. Kalau unsur sulfur sendiri teman-teman ya, itu membantu pembentukan tunas, membantu fotosintesis, terus mencegah terjadinya serangan pada jamur teman-teman ya. Ini secara umumnya saja. Ini setiap lubang saya menggunakan kira-kira segini teman-teman ya, 4,5 gram. Nah, jadi satu jumput ini kira-kira 4,5 gram, karena kalau menggunakan sendok ini terlalu lama teman-teman ya. Oke, itu ditemani taburkan ZA, kemudian kita tumpuk lagi dengan puradan teman-teman ya. Puradan untuk membunuh ulat-ulat tanah ini kita butuhkan puradan, sedangkan untuk ZA-nya teman-teman ya, ini yang dibutuhkan cuman 4,5 gram. Jadi seperti ini teman-teman ya, contohnya ini. Oke teman-teman ya, ini proses pemupukan ZA-nya teman-teman ya. Ini Mas Alip sedang menaburkan puradan. Jadi fungsinya ZA itu membantu fotosintesis pada tanaman, kemudian menambahkan zat asam amino untuk tumbuhan yang akan kita tanam. Nah, dia membantu klorofil daun untuk membantu warna hijau teman-teman ya. Di sini kenapa saya menggunakan EZA itu antaranya di situ teman-teman ya. Nah, ini di setiap lubang ini menggunakan 4,5 gram. Jadi pertanaman untuk pupuk dasarnya cukup 4,5 gram. Nanti kemudian pupuk susulan atau pupuk lanjutan pertama sama teman-teman ya, menggunakannya 4,5 gram. Kalau untuk pupuk ZA-nya tidak berubah. Jadi totalnya satu musim panen hanya membutuhkan 9 gram untuk ZA. Jadi tidak usah banyak-banyak teman-teman ya, karena unsur N-nya sudah tinggi. Terus kemudian ada sulfurnya. Tadi untuk sulfurnya sudah saya jelaskan fungsi sulfurnya, kegunaannya sulfur. Kemudian ditambah nanti untuk pupuk susulan pertamanya kita tambahkan urea, KCl dan SP36 teman-teman ya. Urea sendiri untuk nitrogennya sudah tinggi. Oke. Dari sini saja sudah bisa saya jelaskan teman-teman ya, secara gamblang dan mudah. Oh ya, ini teman-teman ya, ini pupuk dasarnya adalah fermentasi kotoran ayam dan skam. Ditaruh tiap lubang ini jaraknya 40 cm teman-teman ya. Setelah didiamkan 1 hari untuk pupuk dasarnya, kita semprotkan E4. E4 nya 2 tutup per tangki 14 liter air teman-teman ya, disemprotkan saja. Setelah 1 kali 24 jam, kemudian kita taburkan ZA sebanyak 4,5 gram. Habis itu
apa namanya teman-teman ya, furadan. Nah, furadan sedikit saja teman-teman. Apabila terlalu banyak furadan nanti tanahnya kering, gampang pecah teman-teman. Ini totalnya nanti kisaran 9.000 pohon teman-teman untuk tanaman kolnya. Ini masih di ketinggian 1.700 meter di bawah permukaan laut MDPL teman-teman. Nah, setelah teman-teman melakukan pemupukan dasar ini kita tutup kurang lebih 5 cm teman-teman ya. 5 cm kita tutup, biarkan dulu sampai 10 hari sampai rumput-rumput ini tumbuh teman-teman ya. Rumput-rumput hijau ini tumbuh. Ini kan panas teman-teman ya, ini masih panas. Biarkan dulu 10 hari. Setelah 10 hari bisa kita tanam. Untuk varietas kolnya bebas menggunakan apa saja. Yang penting pengolahan pupuk dasarnya harus benar teman-teman ya. Apabila kita menggunakan lanjutan yang kemarin, ini tanamannya sudah kita uruk tanah setebal 5 cm teman-teman ya. Nah sekarang ini saya akan menaburkan kapur dolomit atau kapur pertanian teman-teman ya. Jadi hitungan saya ini per pohon, satu batang pohon kol ini teman-teman ya, atau satu lubang lah saya bilangnya, ini sampai panen hanya 9 gram untuk ZA nya teman-teman ya. Kemarin sudah saya kasihkan per lubang itu yang nanti bakalan dimakan oleh satu tanaman atau satu batang itu 4,5 atau 4,5 gram. Nah, nanti untuk susulan keduanya saya gunakan lagi sisanya, yaitu 4,5 gram untuk tanaman kolnya teman-teman ya. Kalau di lahan ini teman-teman ya, ini lahan saya ini, belakang saya ini. Jadi untuk budidaya kol ini saya tidak menggunakan NPK Mutiara 16 tapi saya menggunakan urea, ZA, SP36, kemudian KCL teman-teman ya. Untuk penyemprotannya nanti akan saya bagikan tips yang saya gunakan. Kemudian satu lagi teman-teman, kalau untuk budidaya kol itu intinya kita perawatan dari awal. Kalau perawatan dari awal pengolahan tanahnya kita nggak benar, ini yang akan menimbulkan akar gada teman-teman ya. Akar gada itu akarnya tidak berserabut tapi dia menggumpal seperti itu. Mungkin ya mudah-mudahan tidak ada contohnya teman-teman ya, karena sudah saya antisipasi supaya tidak terjadi hal tersebut. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke penebaran kapur dolomit teman-teman. Dan kapur dolomit ini tidak boleh terlalu tebal karena pH-nya kemarin saya ukur, pH-nya normal 7. Kemudian saya taburkan fermentasi kotoran ayam dan sekam. Saya colok lagi karena fermentasi kotoran hewan itu asam teman-teman ya. pH-nya turun sampai di angka 6. Setelah itu kita normalkan lagi, sekaligus fermentasi pupuknya sekalian di tanah, kita normalkan lagi dengan kapur dolomit. Oke teman-teman ya, kita lanjut di penebaran kapur dolomitnya. Ini proses pengapurannya. Ini seperti ini, jadi tidak usah terlalu tebal karena yang dibutuhkan, kekurangan saya kemarin kan 7. Setelah kita fermentasi dengan pupuk kandang, pH-nya turun ke 6,5, berarti kurang 0,5 lagi mendekati ke angka 7. Makanya saya taburkan tipis saja teman-teman ya. Nah ini dua ini percontohan kapur yang kurang teman-teman ya. Yang cukup ini seperti ini udah cukup teman-teman. Kenapa bergaris? Karena lubangnya di kanan dan di kiri, itu yang nanti dibutuhkan untuk tanaman kolnya. Panana ini ditambahin sedikit ya, yang sini kurang tebal, ini dua ini. Ini saya ditemenin sama Pak Nana, ada Pak Yana, ada Pak Dedi. Ini apa namanya, karyawan kepercayaan saya. Ini mudah-mudahan dengan fermentasi kotoran hewan kemarin, terus
ZA yang saya taburkan. Tapi sebelumnya kita kita semprotkan per lubang itu teman-teman ya. E4 untuk fermentasi langsung di tanah. Jadi langsung di per lubang. Nah, biarkan 1 hari, kemudian ditutup. 1 hari harus selesai dan langsung laksanakan pengapuran. Ini total luas lahannya 8 patok. Kalau satu patoknya itu 20 meter kali 20 meter. Satu patok bisa ditanam antara 1000 sampai 1100 tanaman kol atau kubis teman-teman ya. Ini 8 patok berarti antara 8.000. Cuman saya akan belikan bibitnya nanti kisaran 10.000. Karena saya udah perkiraan ini satu patoknya saya bikin 1100 dan buat nanti tambal sulamnya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa Mr. Kresek sajikan. Untuk pemupukan kedua dan proses penyemprotannya nanti simak terus di kreasi saya. Ini pengolahan lahan tanpa menggunakan NPK Mutiara ya teman-teman ya. Ini mengirit sekali untuk biayanya, tapi hasilnya akan saya usahakan semaksimal mungkin. Ini di tengah-tengah juga ada pohon kopi teman-teman ya, pohon kopi. Tapi tidak masalah bagi saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sajikan. Saya Mr. Kresek pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.